Ahmad Saroni balik jadi pimpinan Komisi 3 DPR RI. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR sebut tidak ada pelanggaran prosedur dan telah sesuai dengan keputusan yang berlaku. Tega, seorang polisi dari Kesatuan Brimob berinisial Bribda MS menganiaya pelajar berinisial AT usia 14 tahun hingga tewas di Tual, Maluku. Juventus kalah dari Como 1907 di laga lanjutan Liga Italia. Luciano Spalletti enggan salahkan Michel Di Gregorio. Serta Zionis Israel kembali berulah dengan serobot hak Palestina lagi. Jadikan lahan tepi barat sebagai aset properti milik negaranya. Selamat pagi Indonesia dan selamat menunaikan ibadah puasa. Saya Andika Rizky Rahansyah di MP News Pagi edisi 23 Februari 2026. Kami mulai sekarang. Seorang anggota polisi dari Kesatuan Brigade Mobil atau Brimob berinisial Bribda MS menganiaya pelajar berinisial AT berusia 14 tahun sampai tewas di Tual, Maluku pada Kamis 19 Februari 2026 dini hari lalu. AT yang saat itu sedang menaiki motor dari Desa Ngadi menuju TT Pancing dipukul oleh Bribda MS dengan menggunakan helm taktikal. Alhasil AT terjatuh dari motornya. Ayunan helm taktikal yang mengenai pelipis AT membuatnya jatuh dari motor dan langsung mengalami kondisi kritis. Siang harinya AT dinyatakan meninggal dunia. Bribda MS pun juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu 21 Februari 2026 kemarin. Mabes Polri telah mengakui insiden ini dan telah memohon maaf. Korps Bayangkara menyadari bahwa apa yang Bribda MS lakukan telah mencederai kepercayaan publik terhadap Polri. Aksi penganiayaan tersebut berawal saat Bribda MS bersama rekan-rekannya sesama anggota Brimob Batalion C Pelopor menggelar patroli citra kondisi di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pada Kamis 19 Februari dini hari lalu. Patroli yang dilakukan menggunakan kendaraan taktis itu awalnya dilakukan Bribda MS dan rekan-rekannya di kawasan Mangga 2 Langgur sekitar pukul 2 pagi waktu Indonesia Timur. Namun dalam patroli tersebut, tim mendapat informasi dari warga bahwa sedang terjadi aksi keributan yang berujung pemukulan di sekitar area TT Pancing. Dari kronologi yang disampaikan saat berada di lokasi, Bribda MS dan sejumlah rekannya kemudian turun dari kendaraan taktis dan membubarkan aksi balap liar di kawasan tersebut. Berselang 10 menit kemudian, dua sepeda motor yang dipacu oleh korban AT dan NK berusia 15 tahun itu melaju dan kecepatan tinggi dari arah Desa Ngadi menuju TT Pancing. Saat itulah Bribda MS yang sedang berada di lokasi mengayunkan helm taktikal kepada kedua pengendara motor tersebut. Namun helm yang diayunkan tersebut mengenai pelipis korban AT hingga korban terjatuh dari sepeda motor dalam posisi telungkup. Sepeda motor korban AT juga ikut menabrak sepeda motor yang dikendarai NK hingga membuat NK terjatuh dari atas motor dan mengalami patah pada tangan kanannya. Korban AT yang dalam kondisi kritis kemudian dilarikan ke RSUD Karel Satsui Tubun Langgur untuk mendapatkan perawatan medis. Nah, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Timur, korban dinyatakan meninggal dunia. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuturkan bahwa pemerintah ingin pesantren mampu melahirkan para santri yang menguasai teknologi di tengah gempuran era serba digital. Dikutip dari tayangan YouTube Gibran TV pada Sabtu 21 Februari 2026 lalu, Gibran menyebut para santri harus mampu menjadi pencipta peluang dan menjadi pelopor inovasi yang menciptakan solusi. Menurutnya, pesantren memiliki kekuatan sosial ekonomi untuk masa depan yang terus berakar di tengah masyarakat. Namun, saat ini ia menyebut ada lebih dari 42.000 pondok pesantren dengan lebih dari 11 juta santri di dalamnya. Itu bukan sebuah angka. Itu adalah kekuatan sosial ekonomi masa depan yang berakar dari tengah masyarakat serta tumbuh dari tradisi dan semangat perjuangan. Namun saat ini masih banyak hal yang harus diperbaiki bersama, mulai dari tata kelola pondok pesantren, aksesibilitas terhadap teknologi dan pelatihan, serta aksesibilitas terhadap permodalan. Di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto,
Pemerintah berkomitmen kuat dalam pengembangan pondok pesantren dan menjadikan pesantren sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Hal itu yang menjadi alasan Kepala Negara membentuk Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan tata kelola layanan pendidikan di pesantren, menginventarisir permasalahan dan mencarikan alternatif solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh para pesantren, serta mendorong transformasi pesantren menjadi pendorong inovasi dan ekonomi lokal. Kita beralih ke berita lainnya, sahabat DP. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI Nazarudin Degam mengatakan Ahmad Saroni telah selesai menjalani saksi sehingga bisa kembali bertugas sebagai pimpinan Komisi 3 DPR RI. Degam pun menegaskan bahwa seluruh proses telah sesuai dengan keputusan yang berlaku. Degam memaparkan MKD juga telah menjatuhkan sanksi nonaktif pada Saroni pada 5 November 2025 lalu. Menurutnya, sanksi tersebut berlaku selama 6 bulan dan dihitung sejak penonaktifan oleh Partai Nasdem pada 1 September 2025 lalu. Dengan mengacu pada putusan tersebut, Degam memastikan masa sanksi untuk Saroni telah berakhir pada 5 Maret 2026 mendatang. Terkait penetapan kembali Saroni sebagai pimpinan Komisi 3 DPR RI, Degam menyampaikan bahwa keputusan tersebut diusulkan oleh Partai Nasdem pada 19 Februari 2026 lalu maksud kami. Maka dari itu Degam memastikan proses pelantikan Saroni menjadi pimpinan Komisi 3 DPR RI sesuai dengan mekanisme di Undang-Undang MD3 serta peraturan dan tata tertib DPR RI. Sebelumnya Saroni diketahui menjadi salah satu anggota DPR RI yang disorot publik akibat pernyataannya ketika menjawab pertanyaan soal desakan pembubaran DPR pada Agustus 2025 lalu. Ketika menjawab pertanyaan tersebut, Saroni menuturkan bahwa desakan untuk membubarkan DPR adalah sikap yang keliru. Bahkan Saroni menyebut pandangan tersebut sebagai mental orang tolol. Saroni mengingatkan bahwa boleh saja mengkritik DPR RI, termasuk mencaci maki dan komplain. Seorang warga desa Pantanlah, Kabupaten Bener Meriah, Aceh meninggal dunia karena serangan gajah pada Sabtu 21 Februari 2026. Korban amukan gajah kali ini adalah Musahar usia 59 tahun yang merupakan seorang petani jagung di desa tersebut. Menurut Ketua Forum Komunikasi Pasangan 11 Conservation Initiative atau Forkom PECI Sri Wahyuni, peristiwa ini menunjukkan bahwa penanganan konflik gajah dan manusia di Tanogayo belum berjalan efektif dan berkelanjutan. Ia menjelaskan kejadian tersebut harus menjadi alarm yang serius bagi seluruh pihak, khususnya pemerintah, BKSDA, dan lembaga konservasi yang sedang bekerja di kawasan tersebut. Forkom PECI juga menyoroti isu rencana pemindahan kantor World Wide Fund for Nature atau WWF dari Bener Meriah ke Biren di tengah tingginya konflik. Isu tersebut memunculkan persepsi ketidaksiapan dalam penanganan konservasi gajah di Tanogayo seperti yang digadang-gadang oleh pemerintah. Forkom PECI menegaskan pentingnya pelibatan Civil Society Organization atau CSO atau organisasi sipil lokal dalam penyelesaian konflik gajah versus manusia yang memahami akar dan persoalan dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal. Sebelumnya CSO telah melakukan sosialisasi ke sedikitnya 12 desa rawan konflik termasuk Pantanlah dan menemukan jalur lintasan gajah serta titik rawan interaksi. Namun hingga kini belum ada langkah strategis lanjutan, justru masih ada korban tewas karena berkonflik dengan gajah. Kita balik ke DMP Raga. Pelatih Juventus Luciano Spalletti memilih untuk tidak melimpahkan seluruh beban kesalahan kepada satu individu di saat timnya tengah dihantam krisis. Hal itu usai tren negatif yang dialami si Nyonya Tua ini berlanjut pada pekan ke-26 Liga Italia musim 2025-2026. Juventus harus mengakui keunggulan tim tamu setelah tumbang 2 gol tanpa balas kala menjamu klub milik grup Jarum Como 1907 di Allianz Stadium Turin pada Sabtu 21 Februari 2026 lalu. Hasil pahit dalam lanjutan kompetisi Serie A ini memperpanjang luka tim asal Turin tersebut. Kekalahan ini disebut terjadi akibat akumulasi kesalahan individu pemain asuhan Luciano Spalletti.
Gol pertama Como 1907 yang dicetak oleh Mergim Vodspoda diawali dari operan Weston McKennie yang kurang akurat kepada Manuel Locatelli. Selain itu, antisipasi Michel Di Gregorio yang kurang sempurna saat menghalau sepakan Vodspoda membuat bola bersarang di sudut dekat gawang. Pada gol kedua, keraguan kembali menghinggapi Di Gregorio saat menghadapi ancaman Maxence Caqueret. Kiper jebolan Akademi Inter Milan itu meninggalkan posisinya sehingga memberikan ruang kosong yang dieksploitasi lawan. Meskipun performa Michel Di Gregorio menjadi sorotan tajam, Spalletti enggan menunjuk hidung sang penjaga gawang sebagai penyebab utama kegagalan tim. Baginya situasi kritis setelah 3 kekalahan beruntun, yakni dari Inter Milan 2-3, Galatasaray 2-5, dan terbaru dari Como 0-2 merupakan beban kolektif. Spalletti mengamati adanya penurunan semangat dan kepercayaan diri yang signifikan dalam skuadnya saat ini. Spalletti merinci bahwa proses kebobolan tidak lepas dari keteledoran saat membangun serangan dari lini belakang. Ia menekankan bahwa keyakinan mental adalah kunci untuk keluar dari zona merah ini. Lebih lanjut, Luciano Spalletti menyatakan bahwa timnya sebenarnya mampu bersaing apabila memiliki sikap yang tepat secara mental dan teknis. Namun ia menegaskan bahwa di level tersebut mereka tidak bisa begitu saja mengharapkan hasil tanpa upaya maksimal. Hasil minor ini membuat posisi Juventus kian terancam dalam perburuan zona Liga Champions. Saat ini, I Bianconeri menempati peringkat 5 klasemen hanya berselisih 1 poin dari Como dan tertinggal 1 angka dari AS Roma yang berada di atas mereka. Kita masuki segmen DNP International News. Pemerintah Zionis Israel menyetujui proses baru untuk mendaftarkan lahan di tepi barat sebagai properti negara, langkah yang menuai kritik dari sejumlah negara dan otoritas Palestina. Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan kebijakan tersebut ditujukan untuk klarifikasi hak secara transparan dan menyeluruh guna menyelesaikan sengketa hukum setelah adanya pendaftaran lahan ilegal di wilayah yang berada di bawah kendali otoritas Palestina. Namun Mesir, Qatar, dan Yordania menilai tindakan ini melanggar hukum internasional. Otoritas Palestina di Ramallah menyuruhkan intervensi global untuk mencegah apa yang mereka sebut sebagai awal de facto proses aneksasi dan merusak fondasi negara Palestina. Pemerintah Mesir menyebut keputusan Zionis Israel sebagai eskalasi berbahaya yang bertujuan mengokohkan kontrol Israel atas wilayah Palestina yang diduduki. Kementerian Luar Negeri Qatar juga mengecam keras keputusan untuk mengubah lahan tepi barat menjadi properti negara yang dinilai akan mengurangi hak-hak warga Palestina. Wakil Direktur LSM Israel Anti-Settlement Peace Now, Jonathan Mizrazi, melihat langkah tersebut sebagai bentuk pengambil alihan lahan skala besar. Ia menambahkan ambiguitas kepemilikan lahan di area C kemungkinan besar akan digunakan untuk merugikan warga Palestina. Proses pendaftaran lahan tersebut akan difokuskan di area C, wilayah yang mencakup sekitar 60% tepi barat dan berada di bawah kendali keamanan serta administrasi Zionis Israel. Tepi barat selama ini dipandang warga Palestina sebagai bagian utama dari wilayah negara Palestina di masa depan. Sementara itu, sejumlah pihak dalam spektrum politik kanan Israel mendorong pengambilan wilayah tersebut. Kabinet Keamanan Israel pekan lalu menyetujui sejumlah langkah baru untuk memperketat kontrol atas tepi barat. Kebijakan yang didukung oleh menteri-menteri sayap kanan ekstrim itu termasuk memungkinkan warga Yahudi Zionis untuk membeli lahan secara langsung serta memberikan kewenangan lebih besar kepada otoritas Israel untuk mengelola situs keagamaan tertentu di wilayah yang berada di bawah kontrol otoritas Palestina. Sekian DNP News pagi untuk hari ini. Dapatkan informasi yang akurat dan berimbang lainnya di situs kami di dnp.centralfirst.id. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andika Rizky Rehansyah. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Ini adalah DNP Integrated News. Lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat pagi Indonesia dan selamat beraktivitas. Dan juga selamat berpuasa bagi yang menjalankannya.